Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di video ini kita akan lanjut lagi. Sebelumnya kita udah bahas ya bagaimana kenapa kita membutuhkan tabel kurikulum dan tabel mata pelajaran di kasus sistem informasi akademik sekolah. Ini saya ganti saja mata pelajaran. Oke. Oke, saya akan kita buat dulu tabel ini, tabel kurikulum ya. Kita akan buat tabel kurikulum. Saya menggunakan PHP Artisan Make Model Kurikulum. Kemudian saya kasih min A supaya Laravel mengenerate semua yang terkait dengan kurikulum, mulai dari migrationnya, seeder, form request, controller dan lain-lain. Oke, kita buka kurikulum yang ini, yang migrationnya. Lalu di sini kita tambahkan table string, nama kurikulumnya apa, kemudian table integer tahun ya, tahun kurikulum ini tahun berapa. Nah, biasanya di kurikulum ini nanti ada ketentuan-ketentuan ya yang terkait dengan kurikulumnya. Saya contohkan misalnya kalau di kasus saya yang pernah saya buat sistem informasi akademik, misalnya ada kurikulum itu kalau kasusnya untuk kampus, misalnya nanti kita butuh kolom misalnya harus selesai 100 sekian SKS ya. Nah, di sini kita tambahkan kurikulumnya. Kemudian kita tambahkan juga untuk kolom-kolom lainnya. Pokoknya sesuai kebutuhan lah ya. Nah, di sini karena contohnya simple, kita cuma buat dua ini saja. Oke, simpan. Kemudian PHP Artisan Migrate. Nah, kalau udah selesai, harusnya sudah ada tabel kurikulum di database kita. Di sini ya, DB Pelajar Akademik itu harusnya sudah ada tabel kurikulum, otomatis ada S-nya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan relasinya di tabel siswa, yaitu kurikulum ID ya. Oke, saya langsung saja PHP Artisan Make Migration add kurikulum ID to siswas. Min table sama dengan siswas. Oke, kita buka add kurikulum. Ini dia. Di sini kita tambahkan table kurikulum ID. Kemudian after, posisinya itu setelah ID, dan dia tidak boleh null ya. Jadi gini. Lalu di sini kita tambahkan juga drop kolomnya. Kalau sudah, kita simpan PHP Artisan Migrate. Oke, udah selesai. Harusnya sekarang kita punya tabel kurikulum. Lalu di tabel kurikulum ini ada nama, tahun, kemudian kita punya tabel siswas ya. Oke. Di sini kurikulumnya akan kita isi manual. Saya isi manual saja lewat PHP MyAdmin biar gampang. Misalnya di sini kurikulumnya KKSI, kemudian tahunnya 2020. Oke, ini kita simpan. Lalu kita tambahkan satu lagi, misalnya kurikulumnya Merdeka 2022 misalnya. Kita simpan. Berarti harusnya ada tabel kurikulum, sudah ada isinya. Lalu kemudian ada tabel siswas. Di tabel siswas ini kita sesuaikan saja datanya. Ada Wati, Ani, dan Wawan. Berarti ini Wati, ini saya buat Ani. Kemudian kita tambah satu lagi untuk yang Wawan. Namanya sini Wawan. Ini kodenya kita buat manual saja ya, 3. Karena kita mau kita bahas kan sebenarnya relasinya ya. Oke, seperti ini. Untuk Wati itu kurikulumnya ini 2. Kita lihat dulu tadi kurikulum si Wawan itu kurikulumnya 1. Berarti Wawan kurikulum Merdeka, Wati kurikulum KKSI ya.
Berarti di sini Wawan kurikulum Merdeka, kurikulum KKSI, Wati, dan ini baru kurikulum yang ID-nya 2. Seperti ini dia. Kalau kita mau membuat inputan ditambah siswa seperti ini kan harusnya ada pilihan kurikulum ya. Jadi dipilih nih kurikulumnya apa. Misalnya kita mau buat siswa baru tapi harus ada kurikulum. Maka kita bisa buka siswa controller. Kemudian di bagian create-nya di sini. Nah, di sini kita ambil nih kurikulum data, kurikulum list sama dengan kurikulum kita plug, kemudian kita buat di sini nama. Oke, nama, kemudian di sini ID. Lalu di formnya itu kita buat di bagian paling atas. Di sini saya duplikat saja. Di sini kita buat kurikulum ID. Oke, pilih kurikulum. Ini kurikulum ID. Lalu kita gunakan form select kurikulum ID. Nah, ini listnya tadi ya. Nah, kalau ini kan kurikulum list nih, copy saja nih. Oke, selectednya null, optionnya class form control. Oke, ini udah muncul harusnya. Jadi tiap kali kita nambahin siswa, misalnya kita harus pilih kurikulum dulu, Budi misalnya, Budi, lalu kita buat di sini NISN-nya bebas. Oke, kurikulumnya Merdeka, kita simpan. Kurikulum, oh iya, kita kan belum modif controllernya. Nah, di controllernya, di function store-nya, ini kita lihat nih store siswa request, kita buka dulu. Nah, kita tambahkan satu lagi di sini validasinya, yaitu kurikulum ID. Kurikulum ID ini dia harus eksis. Eksis itu harus ada ya. Oke, di sini. Oke, saya coba. Oke, data berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini, sekarang sudah ada Budi. Budi berarti kurikulumnya 2. 2 ini kan merujuk kepada kurikulum yang ID-nya 2. Ini berarti Merdeka. Oke, sekarang udah selesai. Tinggal bagaimana datanya ditampilkan ya. Di sini kita kan mau nampilin data kurikulumnya. Berarti kita ke siswa index. Saya tutup dulu ini, kita ke siswa index. Oke, di sini saya buat kurikulum di atas kayaknya lebih tepat. Oke, berarti di sini. Nah, di sini kan kita tampilin kurikulum ID. Karena kan di tabel siswa di sini dia. Di tabel model ini kita ganti aja lah pakai siswa ya, biar lebih tergambar secara penamaan. Oke, berarti di sini saya ganti jadi siswa. Ini juga saya ganti jadi siswa. Jadi di tabel siswa itu kan kita adanya kurikulum ID, tidak ada nama kurikulumnya. Makanya kalau kita simpan, yang muncul di sini adalah ID-nya. Nah, Budi dapat kurikulum yang ID-nya 2, sementara Wawan dapat kurikulum yang ID-nya 1, yaitu KKSI. Nah, sekarang bagaimana menampilkan nama kurikulumnya di sini? Ya, maka dari itu kita perlu membuat yang namanya relasi. Dari siswa ke kurikulum itu relasinya adalah belongs to, karena siswa ini memiliki ID atau ada foreign key milik kurikulum, tabel kurikulum. Ya, berarti di siswa itu relasinya adalah belongs to. Sebaliknya dari kurikulum ke siswa itu relasinya adalah has many, karena satu kurikulum dimiliki banyak siswa. Misalnya kurikulum Merdeka ini sudah dipakai oleh 2 orang siswa. Kurikulum KKSI bisa jadi nanti dipakai lebih dari 1 siswa. Jadi dari satunya di sini, banyaknya di sini. Maka dia disebut dengan has many. Tapi kalau sebaliknya disebut dengan belongs to ya. Oke, saya langsung saja, berarti kita buka model siswa. Nah, di sini kita akan buat nih belongs to ke
kurikulum. Oke, ini kita impor. Ini yang diimpor ya, harus ada. Kemudian di sini kita ganti jadi kurikulum. Oke. Lalu di siswa indeksnya, oke, kurikulum ini karena dia sudah ada relasi, maka kita panggil nama relasinya atau nama functionnya. Nah, namanya itu yang ini nih. Ini kita panggil di sini. Jadi tidak perlu lagi kurikulum ID. Nah, ini. Oke, coba kita refresh dulu. Harusnya ini muncul semua nih. Nah, nih, ya. Nah, kemudian misalnya karena kan dia udah ada relasi, ya udah ada relasi. Sekarang kita mau panggil nama saja misalnya. Berarti di sini saya tambahkan nama. Refresh, maka muncullah nama kurikulumnya, kurikulum Merdeka atau kurikulum KKSI. Oke, kemudian ada satu error yang paling sering ditemui, di mana biasanya si programmer itu secara tidak sengaja dia menghapus salah satu kurikulum yang sudah digunakan oleh siswa. Misalnya, ini kan sudah ada kurikulum KKSI. Wawan menggunakan kurikulum KKSI. KKSI-nya dihapus manual atau gimana. Maka ketika ini di refresh, maka dia jadi error. Ya, kenapa? Karena dia kehilangan relasinya. Kalau kita lihat di database, si Wawan itu berelasi ke kurikulum yang ID-nya 1. Ternyata di tabel kurikulum tidak ada yang ID-nya 1. Maka muncullah error seperti ini. Cara mengatasinya itu bisa saja menggunakan ini. Kalau saya tidak salah di PHP terbaru, oke. Maka dia errornya hilang, tapi dia tidak muncul nama kurikulumnya. Ya, bisa saja kita tambahkan seperti ini. Jadi kalau null, maka dia tidak akan ditampilkan errornya, ya. Tambahkan tanda tanya ya, seperti ini. Oke, ini contoh relasi. Kemudian ini kalau kita mau perbaiki relasinya, ini ada yang salah di editnya belum ada list ya. Oke, saya perbaiki dulu. List ini kita tampilkan juga di kita taruh juga di edit gini. Oke, refresh. Nah, kita ganti si Wawan pakai kurikulum Merdeka. Oh, ini juga belum kita edit nih. Ini kita tambahkan, kalau edit itu update ya, sorry. Update-nya juga kita tambahkan kurikulum ID itu require, kemudian exist. Ya, harus ada ya, harus ada. Oke, kita coba simpan supaya si Wawan itu datanya benar lagi ya. Oke, sekarang semuanya sudah pakai kurikulum Merdeka semua. Nah, jadi cara menampilkan data relasi ya menggunakan belongs to, ini tadi nih kita buat dari model siswa, itu relasinya menuju kurikulum, bentuk relasinya adalah belongs to. Kemudian cara menggunakan relasi ini adalah tinggal kita panggil saja di perulangannya item, kurikulum, kemudian nama kolom yang mau kita tampilkan di tabel kurikulum ini. Boleh nama, boleh tahun, boleh dua-duanya juga. Bisa jadi misalnya saya buat seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kurikulum Merdeka tahun 2022 ya. Nanti mungkin ada Merdeka 2023 dan seterusnya. Oke. Berikutnya, menggunakan cara seperti ini disebut dengan istilah lazy loading. Lazy loading itu artinya kita kan ada perulangan nih for each ya, dimana perulangannya terjadi 4 kali. Berarti setiap perulangan Laravel akan melakukan query ke tabel kurikulum, mengambil kurikulum Merdeka. Kemudian dicek lagi nih untuk data kedua, query lagi, query. Nah, query ke database ini kalau terlalu banyak itu bisa bikin berat ya. Jadi programnya jadi loadingnya jadi lambat lah, intinya gitu. Nah, kita bisa mengatasinya dengan cara tambahkan di sini with sini with. Oke, kita tambahkan. Nah, kemudian kita sebutkan nama relasinya. Relasinya adalah kurikulum. Simpan.
refresh. Oke, hasilnya sama, tapi nanti kelihatan kalau kita menggunakan Laravel debug bar ya. Kalian bisa cari Laravel debug bar. Oke, nanti coba diinstal. Mungkin nanti kan kita bahas lagi Laravel debug bar ini di video tersendiri ya. Oke. Nah, jadi ini cara memahami relasi. Pertama kita buat dulu bentuknya, biasanya sih dibuat dalam bentuk ERD ya. Dalam bentuk ERD nanti kita lihat nih apa sih relasinya apa sih dari siswa ke kurikulum. Oh, berarti di siswa ini ada satu data merujuk kepada tabel kurikulum. Sebaliknya di kurikulum satu data itu ternyata di siswa datanya ada banyak atau satu ke banyak. Ya, kalau ini berarti banyak ke satu atau one to many atau many to one ya, many to one. Oke, ini sudah diinstal, saya coba. Nanti di debug bar tuh muncul di sini dia. Nah, ini dia. Oke, kalau kita mau lihat ya. Nah, ini kan ada 4 query ya. Kita melakukan sebanyak 4 query. Kalau misalnya kita ininya saya tidak pakai width-nya, kita simpan, refresh, maka dia melakukan 7 query. Nah, semakin banyak query yang kita lakukan, itu semakin menambah loading dan menurunkan performa dari loadingnya ya. Pokoknya loadingnya itu jadi lambat lah, karena kan kita ambil data ke database, ambil lagi. Nah, itu daripada kita ngambil 7 kali, mending ambil 1 kali, sekali banyak ngambilnya, gitu prinsipnya. Nah, ini nih, dia melakukan query kurikulum, ambil yang 2, ambil ini kan sama semua nih sebenarnya. Nah, maka dari itu kita tambahkan with ya. Tujuannya supaya Laravel ngambilnya cuma sekali. Nah, sekarang kan dia cuma ngambil sekali nih. Ya, ngambilnya cuma 1 kali. Oke, kita udah selesai pembahasannya. Di sini kita membahas relasi has many dari siswa ke kurikulum. Belongs to dari siswa ke kurikulum. Nah, kalau kita mau buat relasi has many, boleh saja ya, sesuai kebutuhan. Misalnya contohnya kita mau tahu kurikulum Merdeka ini ada berapa banyak sih siswa yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, itu nanti kita akan buat CRUD-nya ya untuk kurikulum Merdeka. Nanti di video berikutnya mungkin nanti kita akan mengganti atau kita akan tambah stacknya menggunakan Livewire. Nah, mungkin sudah ada yang pernah coba atau pernah baca-baca tentang Laravel Livewire. Ini jadi versi Ajax yang paling gampang menggunakan Laravel. Nanti berikutnya kita akan pelajari bagaimana menggunakan Livewire ini. Oke, videonya saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.